Akhirnya resmi diumumkan semua cast utama serta penulis dari Kamen Rider Zetsu pada preskon hari ini. Dan pada preskon hari ini juga sudah langsung menunjukkan trailer terbaru dari Kamen Rider Zetsu. Jadi langsung saja kita breakdown trailernya sambil kita berkenalan dengan siapa saja cast dari Kamen Rider Zetsu ini. Your next Kamen Rider. Pada awal trailer kita sudah langsung diperlihatkan dengan karakter Baku Yorozu, MC kita di series Kamen Rider Zetsu ini yang akan berubah menjadi Kamen Rider Zetsu, di mana karakter Baku ini sudah sering banget kita bahas, yang diperankan oleh Ryotaro Imai, aktor berusia 20 tahun kelahiran 2 Juni 2005. Dia dari agensi Ohta Promotion, di mana Imai ini sudah pernah membintangi beberapa dorama sebelumnya, bahkan pernah menjadi pemeran utama juga. Jadi bisa dibilang dia kini bukan aktor baru juga. Kemudian pada trailer ini diperlihatkan Baku akan menyelamatkan seseorang yang sedang diikat oleh Nightmare. Sepertinya Gadis yang diikat ini adalah Nemu, heroin kita di series Kamen Rider Zetsu ini, dan sepertinya dia ditangkap oleh Nightmare yang bertipe gunslinger. Nah, yang menarik, saat Baku akan ditembak oleh Nightmare itu, dia bisa menahan peluru dengan belnya. Jadi kemarin yang komen masalah driver di dada malah menunjukkan kelemahan Kamen Rider itu. Jadi drivernya gampang diserang, di sini sudah dibantah ya, belnya Zetsu ini sudah ditunjukkan tahan peluru. Kemudian di sini kita juga ditunjukkan dengan pose berubahnya dari Kamen Rider Zetsu yang sama dengan pas dia muncul di movie Kamen Rider Gabu sebelumnya, dengan pose seperti ada gaya mengoles bibirnya lalu diikuti dengan menjentikkan jari, kemudian ditutup dengan memutar kapsem dengan jempolnya. Tapi di sini perubahan Zetsu nampak lebih meriah dengan adanya efek kembang api di sekujur tubuhnya mengikuti garis yang menyala di tubuh Kamen Rider-nya. Mungkin pada pertarungan inilah Baku pertama kali bertemu dengan Nemu di dunia mimpi kalau dilihat dari pakaiannya Nemu. Dan di sini juga Baku memperkenalkan diri dengan kode number 7. Tapi yang menarik, kalau kalian perhatikan saat Baku memeluk Nemu, di belakangnya ada dua perempuan misterius berpakaian hitam. Yang satu memakai masker hitam dan satu lagi memakai kacamata hitam. Bisa jadi dua perempuan misterius ini agen juga atau malah bagian dari villainnya. Di sini kita juga diperlihatkan dengan aksi Baku menembakkan pistol yang selalu dia bawa sebagai seorang agen. Kemudian ada scene cepat yang memperlihatkan beberapa cuplikan kelakuan Baku seperti saat dia menjadi polisi. Kemudian ada Baku yang tertangkap dengan rantai di lehernya, lalu ada Baku yang menunjukkan ID agennya, serta ada juga scene Baku dengan pakaian ala Aceng, dan yang paling wajib ada Baku dengan adegan motornya, serta ciri khas Baku rambut ke atas ala Sento dan mengoles bibirnya. Kemudian kita diperlihatkan dengan Nemu, heroin di series ini yang diperankan oleh Maho Horiguchi, seorang aktris dan model Jepang yang sangat muda, masih berusia 16 tahun dan dia kelahiran 10 Oktober 2008. Mungkin pada scene ini memperlihatkan Baku pertama kali bertemu dengannya di dunia nyata karena pakaian Nemu juga terlihat normal. Tapi kalau kalian perhatikan di belakang Baku terdapat banyak foto si Baku tapi dengan tulisan wanted, seolah Baku sedang menjadi buronan. Bisa jadi scene ini juga di dunia mimpi. Kemudian pada scene setelahnya kita diperlihatkan Nemu dengan beberapa pakaian yang berbeda, dan sesuai dengan rumor di dunia mimpi Nemu bisa mengganti pakaiannya sesuka hatinya. Tapi yang menarik di sini ada Nemu saat menggunakan pakaian polisi, serta Baku sebelumnya juga sudah diperlihatkan menggunakan pakaian polisi yang mirip. Lalu ada Nemu yang terikat rantai di tangan dan lehernya seperti Baku juga di scene sebelumnya. Sepertinya Nemu ini akan selalu bersama Baku di dunia mimpi. Apapun yang Baku lakukan dan apapun yang terjadi, seperti scene Baku tertangkap, Nemu juga ada scene tertangkapnya. Bahkan dia memegang ponsel khususnya Baku serta kapsemnya. Karena deskripsinya, Nemu ini adalah seorang selebriti internasional, jadi dia selalu ada di mimpi orang yang dimasuki oleh Baku. Kemudian kita berpindah ke scene dunia nyata. Sepertinya di sini kita akan diperlihatkan sisi konyolnya Baku, seperti mengigau mencium seseorang saat bermimpi sampai kepalanya dikeplak oleh adiknya. Di sini kita diperkenalkan dengan adik dari Baku yang bernama Minami Yorozu. Dia adalah seorang talent manager yang sepertinya dialah yang mengurusi keseharian Baku di dunia nyata. Mendengar dia seorang talent manager dan Nemu adalah seorang idol, bisa jadi adiknya Baku ini adalah manajernya Nemu
juga. Karakter Minami Yorozu ini diperankan oleh Miki Yagi, aktris berusia 18 tahun kelahiran 11 Desember 2006 dan dia dari agensi Amuse. Kemudian kita diperlihatkan dengan dua orang polisi. Yang pertama, seorang polisi pria yang bernama Tetsuya Fujimi yang menjabat sebagai asisten inspektur divisi insiden misterius di Biro Keamanan Publik. Ia menangani kasus-kasus misterius yang belum terpecahkan yang dikenal sebagai Black Case. Tapi sepertinya karakter Tetsuya ini akan lebih banyak memerankan karakter komedi kalau dilihat dari beberapa scene cepat yang menunjukkan kekonyolannya dia. Karakter Tetsuya ini diperankan oleh Kenta Mishima. Kemudian ada satu lagi karakter polisi yang dia adalah polisi perempuan yang nampak lebih serius dan dia adalah Nasuka Nagomu yang bertugas sebagai asisten inspektur divisi insiden misterius di Biro Keamanan Umum. Seperti yang kita tahu, dia diperankan oleh Rina Onuki yang sebelumnya berperan sebagai Sae Ganaha atau Kamen Rider Lopo di series Kamen Rider Geats. Jadi ini kedua kalinya dia berperan di series Kamen Rider, yang keduanya adalah series yang ditulis oleh Pak Yuya Takahashi. Kemudian kita berpindah ke bosnya Baku dari organisasi kode, yaitu Agen Zero, yang ternyata dia juga adalah rider mesin dari Kamen Rider Zetsu atau motornya Zetsu sendiri yang bisa berubah menjadi mecha seperti Otofagin. Tapi dia juga memiliki kehendak dan kesadaran penuh, berbeda dengan Otofagin yang cuma full robot. Bahkan dia bisa membuat teh, jadi seperti karakter Bunda Rio Bunderas di Bun Bumjer. Tapi sekilas kalau kalian perhatikan, nampak dia juga menunjukkan wujud manusianya saat memberikan driver ke Baku, tapi bentuk manusianya sepertinya masih dirahasiakan karena di sini dia muncul cuma siluet hitam saja. Tapi kemungkinan bentuk manusianya akan diperankan oleh orang yang sama dengan orang yang mengisi suara Zero ini, di mana karakter Zero ini disuarakan oleh Jai Kabira yang sesuai dengan karakter Zero ini yang cenderung menggunakan bahasa Inggris. Kemudian diperlihatkan juga ada tangan misterius yang membuka pintu. Sepertinya ini adalah Nightmare saat masuk ke dunia nyata karena scene setelahnya memperlihatkan bayangan misterius dengan mata satu, seperti salah satu Nightmare yang dihadapi oleh Zetsu. Kemudian setelah bayangan ini muncul, terjadi ledakan dahsyat di sebuah parkiran yang berisi beberapa mobil polisi. Mungkin ini pertarungan di episode 1 yang juga langsung melibatkan karakter polisi. Lalu setelahnya muncul Nightmare di sana dari puing-puing mobil polisi yang sudah hancur, dan ini adalah Nightmare yang dihadapi Zetsu pada bocoran scan majalah kemarin. Kemudian ada juga Nightmare dengan motif pistol revolver yang dihadapi Zetsu di awal trailer tadi, serta di sini juga masih ada Nemu yang terikat dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian ada Nightmare yang memiliki motif seperti burung, serta ada Nightmare yang memiliki mata dan badan berduri. Dan kalau kalian perhatikan, ciri khas Nightmare ini mengenakan bel yang sama, yaitu bel dengan motif mata di tengah belnya. Kemudian kita juga diperlihatkan dengan karakter yang menggerakkan para Nightmare ini, seorang pria misterius yang bernama Nox. Latar belakang dan usianya saat ini tidak diketahui, dan dia akan muncul entah dari mana dalam mimpi orang-orang, mengubah kenyataan menjadi dunia mimpi buruk. Karakter Nox ini diperankan oleh Yuki Furukawa, aktor kelahiran 18 Desember 1987 yang berusia 37 tahun. Dan dia ini bukan aktor kaleng-kaleng yang sudah banyak banget membintangi dorama dan film. Jadi semua rumor yang bocor kemarin semuanya benar sesuai dengan pengumuman resmi hari ini. Kemudian pada trailer ini juga ditunjukkan bagaimana Nox saat dia berada di dunia mimpi dengan ciri khas bulan sabit merah di dunia ini. Kemudian kita juga diperlihatkan dengan senjata dari Nox ini yang berupa pedang besar berwarna putih dan orange, sesuai dengan rumor bentuk pseudo ridernya yang kabarnya bernama Nox Knight. Dan kalau kalian perhatikan pada pedangnya ini seperti ada bagian untuk meletakkan capsumnya nanti, tapi pada bagian itu seperti meleleh terbakar. Kemudian kita kembali diperlihatkan dengan pintu misterius yang mungkin ini jalan masuk ke dunia mimpi dan ke dunia nyata. Di sini juga ada Baku yang nampak mengintip dari lubang kunci salah satu pintu. Lalu untuk menutup trailer ini kita diperlihatkan dengan adegan pertarungan Kamen Rider Zetsu yang menunjukkan kemampuan dari setiap formnya yang sudah sering banget kita bahas pada video sebelumnya. Tapi akhirnya di sini kita diperlihatkan bagaimana rider kick dari Kamen Rider Zetsu ini.
Kemudian selain trailer ini, ada juga tambahan info yang diumumkan pada presscon hari ini, yaitu ada Pak Koichi Yamadera yang mengisi suara Zetsu Driver. Lalu info yang sudah dibocorkan kemarin untuk lagu opening Zetsu akan berjudul Visions dan akan dibawakan oleh Nakoto Vane dengan Hiroyuki Sawamoto sebagai komposer dan dua vokalis perempuan yaitu Harukaze dan Yunoa. Tapi untuk musik BGM-nya, musik tema di dalam seriesnya mungkin masih diisi oleh Go Sakebe. Lalu yang paling mengejutkan pada pengumuman presscon hari ini adalah penulis dan sutradara dari Kamen Rider Zetsu ini. Sesuai rumor dan tebakan kalian, penulisnya adalah Bapak Yuya Takahashi yang menjadikan ini adalah series Kamen Rider keempat yang dia tulis dari Excite, Zero One, Gits, dan sekarang Zetsu. Jadi kemungkinan besar benar setiap 3 tahun Yuya akan kembali, dan 3 tahun lagi kita akan kembali melihat Yuya lagi menulis Kamen Rider. Sumbernya percaya sajalah bro. Kali ini Yuya akan dikombinasikan dengan Pak Kazuya Kamihoriuchi sebagai direktor yang sebelumnya sudah sering mengerjakan beberapa episode Kamen Rider serta King Ohger juga. Bagaimana menurut kalian? Makin excited kah? Dan kabarnya akan ada spin-off di TTFC Toei Tokusatsu Fan Club juga sebelum Zetsu tayang. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian ada tambahan informasi bisa tuliskan juga, tambahkan di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, jika kalian suka pada pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di pembahasan dan berita Tokusatsu lainnya dari Draw Satsu.